Salam, selamat pagi Jemaat GBD Kasih Immanuel yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan ibadah melalui online, dan sebelum ibadah saya akan menyampaikan beberapa hal pengumuman. Yang pertama, setelah ibadah ini saudara, ada ibadah sekolah minggu di kelas Babies melalui YouTube dimulai jam 9 pagi, dilanjutkan kelas junior beginner jam 10 pagi melalui Zoom. Yang kedua, hari Selasa, ibadah kaum wanita Deborah dimulai jam 7 melalui Zoom. Yang ketiga, kegerakan pendoa syafaat bagi bangsaku diadakan setiap hari Rabu dan Kamis dimulai jam 7 sampai jam 10 malam. Dan hari Jumat, Zoom meeting bersama Ibu Gembala dan bersama Jemaat GBD Kasih Immanuel Kebayoran Lama dimulai jam 7 malam melalui Zoom. Dan Sabtu dan Minggu ada pertemuan J-Club dimulai jam 7 melalui Zoom. Inilah yang dapat kami sampaikan pengumuman ini. Atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita, kami akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu, mau bersorak-sorai kepadamu Tuhan, mau meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan hadir untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan mencerahkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pagi hari ini bersama-sama memuji nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti dalam hidup kita, sungguh Dia luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami boleh menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah untuk setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, yang menasehati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan boleh Tuhan Yesus kami diperbarui lebih lagi Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, saudara. Selamat kita beribadah kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan ya saudara, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, gimana kabarnya saudara?
Tetap semangat ya. Dengan semangat kita sehat. Puji Tuhan. Tema kita pada pagi ini adalah dipaksa keluar dari zona nyaman. Saya ulangi, dipaksa keluar dari zona nyaman, ya. Saudara, tentu kita pernah berada pada zona nyaman, ya. Lalu kalau disuruh keluar mau nggak, saudara? Semuanya sudah nyaman, sudah senang, ya. Dikeluarkan dari zona nyaman itu pastinya tidak mau, ya saudara. Semua sudah berjalan dengan baik, ya kita bisa menikmati kehidupan dengan baik. Lalu disuruh keluar dari zona nyaman itu pastinya kita tidak mau, ya. Nah, pagi ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab yang sangat fenomenal, ya saudara. Seorang tokoh yang sudah berada pada zona nyaman, nyaman sekali saudara, tetapi dikeluarkan oleh Tuhan dari zona nyaman itu, ya. Coba kita membaca di dalam kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat 1 dan seterusnya saya bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah saudara, ayat-ayat ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Ayub. Ya, Ayub ini sangat terkenal saudara. Sampai Tuhan pun membanggakan dia ya kepada setan. Ketika setan datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, lihat gak itu hambaku Ayub? Seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan. Dan Ayub adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Kalau kita membaca pujian untuk Ayub dalam ayat pertama itu sempurna ya saudara. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan dan dia menjauhi kejahatan. Dikatakan bahwa dia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kekayaannya ada di dalam ayat yang ketiga. Tadi sudah saya bacakan ya, kekayaan orang pada zaman dulu dinilai dari berapa banyak hewan peliharaan yang dia punya, berapa banyak budak-budak yang dia punya. Nah, Ayub dikatakan memiliki 7.000 ekor kambing domba, ada 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga dikatakan orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub ini orang yang terkaya, ya. Alkitab mencatat dia adalah orang yang terkaya. Lalu saudara, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-10 dari Ayub, saya bacakan. Ini setan berkata kepada Allah, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kita lihat posisi Ayub itu berada pada zona nyaman yang nyaman sekali saudara. Ya. Harta dia punya, anak-anak dia punya, ya, istri dia punya, bahkan dikatakan Tuhan memagari sekeliling rumahnya, Tuhan memagari hartanya, Tuhan memagari dirinya, ya, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, miliknya itu semakin bertambah-tambah. Ya. Nyaman sekali posisi Ayub pada waktu itu ya saudara. Dan Ayub adalah seorang bapak yang dapat mendidik anak-anaknya.
Dia punya 10 anak, 7 anak laki, 3 anak perempuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, kita menemukan bahwa anak-anak Ayub ini mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika satu waktu mereka berpesta di rumah yang satu, di rumah anak yang sulung, ya, semua saudara-saudaranya hadir. Saudara perempuannya yang 3 orang itu diundang hadir. Ya, jadi ini satu kebiasaan yang mereka lakukan. Anak-anak Ayub ini selalu berkumpul bersama-sama. Ya, mungkin di rumah anak yang kedua atau di rumah anak yang ketiga, saudaranya yang lain diundang. Sama-sama, ya. Kebersamaan mereka, kalau kita baca ayat ini bagus sekali, indah sekali kebersamaan mereka, ya. Nah, ada satu kebiasaan Ayub. Ketika anak-anaknya selesai berpesta, Ayub akan memanggil mereka, ya. Ayub akan menguduskan mereka, mendoakan mereka satu persatu didoakan. Lalu Ayub akan mengambil korban, ya, akan mempersembahkan korban sebanyak 10 anaknya. Karena dia katakan dia takut kalau anaknya berdosa. Dia takut kalau anaknya di dalam pertemuan itu mengutuki Tuhan, ya, atau berbicara yang tidak benar tentang Tuhan. Karena itu selesai pesta, Ayub pasti mengadakan korban persembahan untuk 10 anaknya, saudara. Ya, kita bisa belajar dari Ayub. Bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia membawa anak-anaknya kepada Tuhan, bagaimana dia membawa anaknya di dalam doanya, bagaimana dia membawa anaknya di dalam persembahan korban yang dia berikan kepada Tuhan. Ya. 10 anak, 10-10-nya dia lakukan. Dia menguduskan anaknya, ya, supaya anaknya itu berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi saya ulangi, Ayub benar-benar berada pada zona nyaman, ya, pada waktu itu, saudara. Tetapi kalau kita membaca ayat 13 sampai ayat 19, ya, dalam pasal yang pertama ini, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya itu, dikatakan pada suatu hari ketika anak lelaki dan perempuan makan dan minum di rumah saudaranya yang sulung. Ya, pada suatu hari ketika anak-anaknya sedang berkumpul di saudaranya yang sulung, mereka makan minum bersama-sama. Ya, apa yang terjadi? Saya baca ayat 14 dikatakan datang seorang pesuruh kepada Ayub. Sedang lembu sapi membajak keledai betina makan, datanglah orang-orang Sheba merampas. Ya, dikatakan di sini lembu sapi, keledai betina, ya, itu dijarah, saudara. Harta Ayub itu dijarah oleh orang-orang Sheba yang menyerang, merampas, memukul, ya. Lalu kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, dikatakan anak-anak tuan lelaki dan perempuan sedang makan minum, tiba-tiba angin ribut bertiup. Semua terjadi dalam satu hari, ya. Ketika mereka sedang berpesta, dikatakan tiba-tiba angin ribut bertiup. Penjuru rumah itu dilanda 4 penjurunya, ya. Dan rumah itu roboh menimpa ke 10 anaknya. Dikatakan semua anak-anaknya itu mati, saudara. Allah memang mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Tetapi Allah berkata jangan apa-apakan Ayub, ya, jangan mengambil nyawanya. Nah, dalam ayat-ayat ini kita mendapati cerita bahwa harta milik Ayub dan anak-anaknya itu habis dalam satu hari, saudara. Ya, habis dalam satu hari. Ayub ini adalah seorang yang terpandang. Kalau dia duduk di pintu gerbang, dia disegani, dia dihormati, baik orang tua, baik orang muda. Ya, tetapi sekarang apa yang terjadi? Apa yang dia miliki itu habis dalam satu hari. Saudara, kita lihat Ayub benar-benar dikeluarkan dari zona nyaman, yaitu, ya, dia tercabut dari zona nyamannya.
dan dia sangat menderita, ya. Tetapi pada waktu dia mendengar ada orang suruhan datang dan berkata bahwa terjadi angin ribut menimpa rumah di mana anak-anaknya berkumpul, sehingga 10 anaknya itu mati. Apa yang Ayub katakan? Dengan telanjang aku datang, ya, dan dengan telanjang juga aku akan pulang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Ayub katakan, terpujilah nama Tuhan. Itu yang keluar dari mulut Ayub, saudara. Pastinya dia kaget, pasti dia syok sekali, ya, ketika dia mendengar hewan-hewannya itu, keledai, kambing, domba, lembu, onta, segala itu dijarah, ya. Dia masih bisa menghadapinya, tetapi ketika dikatakan semua anaknya mati, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak bertanya kenapa Tuhan. Ayub tidak marah kepada Tuhan, ya. Dia tidak berkata, "Oh Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan?" Ya. Apa yang keluar dari mulut Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, Ayub katakan. Ya. Sebab itu saudara, kalau kita membaca ya di dalam kitab Ayub sampai pasal yang terakhir, Tuhan memuji Ayub. Ada sahabat-sahabat Ayub yang datang, yang katanya mau menghibur, ya. Tetapi sahabat-sahabat Ayub tidak mengerti apa yang terjadi dengan Ayub. Mereka malahan menyalahkan Ayub, kamu tuh pasti berdosa. Tidak mungkin kalau tidak berdosa. Allah bisa lakukan seperti itu kepada kamu, ya. Tetapi dalam pasal 42 kalau kita membaca, Tuhan marah kepada teman-teman Ayub sebab teman-temannya tidak berkata yang benar tentang Tuhan, ya. Walaupun Ayub mengalami penderitaan, mengalami hartanya habis, anaknya juga habis, tapi Allah katakan Ayub memperkatakan yang benar tentang Tuhan, ya. Ayub memperkatakan yang benar tentang Tuhan. Lalu saudara, apalagi ya di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Satu-satunya orang keluarga yang masih ada bersama Ayub adalah istrinya. Ayub berharap istrinya bisa menolong dia, menopang dia, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya mengajak Ayub untuk mengutuk Tuhan. Kalau kita mempelajari dalam kitab Ayub, ya, Ayub tidak menyalahkan setan, saudara. Ayub tidak menyalahkan setan. Karena Ayub tahu dia tidak berhubungan dengan setan, tidak berurusan dengan setan. Dia berurusan dengan Tuhan, ya. Sebab itu istrinya pun berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, saudara, Ayub bisa menerima kondisi ini, ya. Tetapi istrinya tidak bisa terima. Istrinya tidak bisa terima kalau dia dicabut dari zona nyamannya, ya. Istrinya tidak bisa terima kalau dia harus menderita, kalau dia harus kehilangan semuanya. Memang hal seperti ini bisa terjadi, ya saudara. Dalam keluarga bisa terjadi. Ketika masalah datang dalam keluarga, kadang-kadang tidak adanya kesehatian antara suami dan istri, maka masalah itu menjadi lain, ya. Istri Ayub mengajak Ayub untuk berdosa, untuk mengeluarkan perkataan yang tidak benar tentang Tuhan, mengutuk Tuhan. Sampai Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila, ya. Dalam pasal 2 ayat yang ke-10, Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, dan akhirnya Ayub pun, ya, setan tidak puas hanya harta,
Lalu Ayub pun terkena penyakit, sekujur tubuhnya gatal-gatal, ya. Sampai-sampai dikatakan oleh firman Tuhan, dia harus mengambil tebikar, beling untuk menggaruk-garuk badannya yang gatal itu. Sangat-sangat menderita saudara Ayub. Ayub ini sangat menderita, ya. Bukan hanya harta habis, sekarang tubuhnya pun diserang dengan satu penyakit yang dia tidak kuat, ya, untuk menahannya. Nah, kalau kita melihat kondisi yang kita hadapi ya saudara, hampir 2 tahun ini, ya, sudah 1 tahun lebih sejak awal tahun 2020, ya, COVID datang masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi dengan kita saudara? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kita berada pada zona nyaman, ya. Kita berada pada zona nyaman, keluarga-keluarga, bapak ibu yang bekerja, ya, sudah pada posisi dalam zona nyaman, ya. Walaupun nyaman itu berbeda-beda ukurannya untuk setiap orang, ya. Tetapi tentunya sebelum COVID ini datang, kita sudah berada pada zona nyaman. Bapak ibu yang bekerja mendapatkan hasilnya setiap bulan, ya. Mendapatkan hasilnya pada tanggal-tanggal tertentu. Lalu mulai mengatur keuangannya. Ini buat bayar cicilan mobil, ini buat bayar cicilan rumah, ya. Ini buat bayar sekolah anak, yang ini buat makan, ya. Semua bisa diatur dan tercukupi, ya. Itu sudah masuk dalam zona nyaman. Lalu bapak ibu yang berusaha, yang berdagang, ya. Dagangannya laris manis, ya kan? Apa yang dijual itu laku, ya. Bisa mengatur keuangannya dengan baik. Setiap bulannya bisa membayar untuk tagihan ini, bayar tagihan ini, bayar tagihan ini, ya. Anak-anak yang sekolah juga penuh dengan sukacita, pagi-pagi sudah siap-siap untuk berangkat sekolah, sampai siang atau sore kembali ke rumah, ya. Anak-anak youth, anak-anak remaja juga bisa menikmati masa remajanya, hangout bersama dengan teman-teman, ya. Semua berjalan dengan baik, itu zona nyaman. Tetapi apa yang terjadi saudara? Setelah corona itu datang, setelah COVID-19 masuk Indonesia, ya, semua berubah. Semua berubah. Dan semua mengalami, ya. Bapak ibu yang bekerja, tiba-tiba gajinya harus dipotong, ya kan? Tidak nyaman lagi ya saudara. Bagaimana ini? Bagaimana ngatur keuangannya ini karena gajinya sudah dipotong? Bapak ibu yang berdagang mulai sepi, ya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mulai sepi. Bagaimana ini? Bagaimana untuk bayar kontrakan? Ya, kontrak tempat usaha, kontrak rumah. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Semua menjadi berubah, saudara. Tetapi apa yang kita alami, ya, masih belum seperti yang Ayub alami. Belum, saudara. Belum seperti yang Ayub alami. Kalau kita mungkin mengalami seperti Ayub, mungkin kita tidak kuat, saudara, ya. Kalau kita harus sendiri mengalaminya seperti Ayub, kita masih beruntung, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kita berada pada kondisi ini, pada kondisi yang tidak nyaman ini, tetapi masih ada keluarga, masih ada suami, istri, masih ada anak-anak, ya. Tidak sendiri kita, menghadapinya bersama-sama, ya. Nah, jadi kita lihat kalau ini terjadi, ya,
Apakah Tuhan jahat? Tidak, saudara. Apakah kita boleh marah sama Tuhan? Tuhan, kenapa corona ini masuk Indonesia juga ya? Apa yang sedang terjadi sebenarnya, saudara? Tuhan begitu gampang membalikkan, ya, karena Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita manusia, dan Dia juga dapat melakukan segala perkara. Kita lihat kecilnya kita manusia, seluruh dunia, ya, begitu Tuhan berbuat sedikit saja dibalikkan kondisinya, semua jadi tidak nyaman, ya saudara. Semua jadi tidak nyaman. Tetapi kita belajar kepada Ayub. Kalau dia dikeluarkan dari zona nyaman itu, ya, tetap dari mulutnya keluar perkataan yang benar, memperkatakan Tuhan itu dengan benar. 42 ayat di dalam kitab Ayub itu, Tuhan memuji kepada Ayub, ya, karena dia tidak memperkatakan hal yang tidak benar, tidak keluar dari mulutnya itu. Nah, kita akan membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-32, saudara. Ya, kita akan melihat contoh di sini 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat ini berbicara tentang burung Raja Wali. Ya, ada apa dengan Raja Wali? Ya, kita belajar dari Raja Wali. Induk Raja Wali itu luar biasa, saudara. Ya, tentang Raja Wali ini diceritakan panjang lebar tentang Raja Wali. Ya, kehidupannya, cara terbangnya, ya, matanya yang tajam, cengkramnya yang kuat, saudara. Ya, tetapi yang kita akan lihat di dalam ayat yang ke-11 ini adalah laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ini berbicara tentang induk Raja Wali yang luar biasa. Saudara, Raja Wali itu membuat sarangnya di tempat-tempat yang tinggi, ya, di daerah pegunungan biasanya. Dia membuat sarangnya di situ. Lalu telurnya menetas di situ. Dia membuat sarangnya itu dengan ranting-ranting. Dia ambil satu, kumpulkan satu, kumpulkan satu, kumpulkan. Lalu dengan bulu-bulu yang ada di dadanya yang lepas itu dia ambil, dia taruh lagi di sarangnya. Sampai sarang itu menjadi nyaman untuk anak-anaknya nanti. Ya, ketika telur-telur itu menetas, anak-anak Raja Wali ini berada di dalam sarang yang nyaman. Ya, induknya akan pergi mencari makan untuk anaknya. Kalau malam, anak ini dihangatkan dengan kepak sayap induknya ini. Ya, dan begitulah yang dilakukan oleh induk Raja Wali. Itu yang dilakukan, saudara. Ketika anak-anaknya ini sudah mulai tumbuh bulu-bulunya, ya, sayapnya mulai tumbuh. Induk Raja Wali ini melihat bahwa anaknya tidak boleh berada di sarang itu terus-menerus. Tidak boleh berada hanya seputaran gunung itu. Ya, apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali? Dia harus melakukan sesuatu untuk mengajar anaknya ini, ya, supaya anaknya bisa terbang. Sebab anak Raja Wali tidak boleh berada dalam kondisi itu terus. Itu kondisi yang nyaman bagi anak Raja Wali, saudara. Nyaman. Ya, makanan dikasih sama induknya. Kehangatan dia dapatkan dari induknya. Sarangnya nyaman, ya. Satu waktu induk Raja Wali ini, ya, dikatakan tadi kita membaca, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Induk Raja Wali ini menggoyang bangkitkan, ya, memporak-porandakan isi sarangnya. Bulu-bulu dadanya yang tadinya buat sarang tempat anaknya berada, itu terbang, ya. Sarangnya menjadi porak-poranda. Ketika anaknya kembali ke sarangnya itu merasa sakit karena duri-duri
ranting-ranting yang tajam itu yang terkena kepada tubuhnya, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali ini? Setelah dia memporak-porandakan sarangnya itu, dikatakan dia melayang-layang di atas anak-anaknya, dia mengembangkan sayapnya, dia menampung seekor dan mendukungnya, ya. Mulailah anak Raja Wali ini belajar terbang, saudara, ya. Induknya ini menampung dia, dikatakan menampung dia di punggungnya, ya. Menampung dia, mendudukannya di atas kepaknya, sehingga anaknya itu mencengkram sayapnya dengan kuat. Lalu mereka mulai terbang. Raja Wali ini terbang bersama dengan anaknya, semakin tinggi, ya. Dan anaknya senang. Oh, ini satu pengalaman baru, ya. Tidak punya sarang yang nyaman lagi, tapi sekarang punya pengalaman baru, bisa terbang, ya. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba induk Raja Wali ini akan menukik, ya. Ketika dia menukik tajam, jungkir balik, ya, sehingga anaknya ini lepas, ya, terlepas. Cengkramannya kepada induknya itu terlepas, ya, sehingga anak Raja Wali ini berusaha terbang dengan sayap yang dia miliki. Ya, dia berusaha sekuat tenaga, ini anak terbang, tetapi dia tidak mampu, ya, karena dia belum bisa menguasai medannya untuk terbang. Dia juga belum bisa menguasai mengembangkan sayapnya dengan baik, ya. Nah, lalu anak Raja Wali ini semakin turun, ya. Dia akan jatuh, dia akan hancur, dia akan mati, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali ini, ya. Tadi saya katakan Raja Wali itu punya mata yang tajam, ya. Memang dia sengaja melepaskan anaknya, tapi dari kejauhan dia pantau, dia perhatikan, ya. Ketika anaknya itu nyaris dalam bahaya, maka secepat itu, ya, dia turun dan dia memberikan punggungnya, dia memberikan kepaknya, ya, kepada anaknya. Anaknya akan naik lagi, akan mencengkram kuat lagi, ya. Dan begitu selanjutnya, berlatih terus. Berkali-kali dia berlatih terus. Jatuh bangun ini anak Raja Wali. Seperti firman Tuhan minggu lalu, ya saudara. Jatuh, ya bangun lagi. Jatuh lagi, ya bangun lagi, ya. Nah, begitu juga dengan anak Raja Wali ini. Ketika dia belajar terbang, ya, ketika dia dicabut dari zona nyamannya oleh ibunya, ketika ibunya membongkar bangkitkan, ya, memporak-porandakan sarangnya, maka dia harus keluar dari sarang itu dan dia harus belajar terbang, ya. Ketika latihan itu dilakukan, lalu anak Raja Wali ini bisa terbang, saudara, bisa terbang sendiri dengan kedua sayapnya, itu sangat menyenangkan, ya. Dia bisa terbang sendiri dengan kedua sayap, itu sangat menyenangkan. Semakin tinggi itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Tetapi awalnya dia harus dikeluarkan dulu dari zona nyaman, ya. Dia harus dikeluarkan dulu dari zona nyaman. Nah, saudara, tantangan seperti inilah yang sedang kita hadapi, ya. Supaya apa? Kita dikeluarkan dari zona nyaman kita. Seperti 2 tahun, 3 tahun lalu kita nyaman, ya saudara. Tapi tiba-tiba kita mengalami kondisi seperti ini, ya. Tuhan sedang mengajar kita supaya kita bertumbuh dalam iman, supaya kita bersandar lebih lagi kepadanya, supaya kita belajar terbang tinggi-tinggi untuk mengatasi segala kesulitan hidup ini, ya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 10 saya bacakan. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ya. Firman Tuhan berkata, janganlah mengatakan zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang.
Firman Tuhan katakan jangan berkata zaman dulu lebih baik, 2-3 tahun lalu lebih baik daripada sekarang. Jangan kita mengatakan seperti itu, ya. Karena apa? Karena Tuhan bekerja dengan waktunya. Ya, semua ada waktunya. Kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Memang kadang-kadang saudara, berbahaya sekali kalau kita terus tinggal terus di dalam zona nyaman, ya. Karena kita tidak tahu ke depan itu apa yang akan terjadi. Semuanya sudah oke, ya, semuanya sudah baik, ya. Tidak ada lagi beban, ya saudara. Sehingga kadang-kadang kita beribadah kepada Tuhan juga biasa-biasa saja. Kita berdoa juga biasa-biasa saja karena sudah tidak ada beban. Ya, keuangan sudah cukup. Jadi tidak ada lagi doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu doa yang memohon dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolonglah keuangan keluarga kami. Tidak, karena apa? Keuangan sudah bagus. Tinggal diatur saja, ya kan? Nah, itulah sebabnya Tuhan izinkan, ya saudara, kita berada dalam kondisi ini, kita tercabut dari zona nyaman kita itu supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh, ya, supaya kita itu menaruh harap kita benar-benar hanya kepada Tuhan, bukan kepada situasi yang sedang kita jalani, ya, tetapi kita benar-benar berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan itu bekerja dengan waktunya dan kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Kalau sekarang kita berada pada waktu seperti ini, ya kita ikuti waktunya Tuhan. Kita belum seperti Ayub, saya katakan saudara, belum, ya. Kita masih punya keluarga yang mengasihi, yang mensupport kita, ya. Bapak-bapak yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja, masih ada anak-anak yang menanti di rumah, ya kan? Masih ada anak-anak yang memberi penghiburan dengan tingkah laku mereka, ya. Kita masih bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak seperti dulu lagi. Tak seperti dulu lagi, saudara, ya. Kita pun tidak dapat berharap bahwa kita akan kembali seperti waktu-waktu yang lalu. Tidak, saudara. Keadaan akan berubah, ya. Mungkin kita sedang menanti-nantikan kapan selesai, ya. Supaya kami bisa, ya, keluarga kita bisa mengalami waktu-waktu seperti dulu. Seperti 2-3 tahun lalu. Kapan ya selesai? Kita tidak akan kembali seperti waktu-waktu yang lalu, saudara. Tidak, ya. Tuhan bekerja terus menuntun kita, ya. Kalau kita kembali kepada kitab Ayub tadi, ya. Ayub ada 42 fatsal. Pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub, ya. Tuhan memulihkan Ayub di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayat 7 dan seterusnya. Ayat 10 Tuhan memulihkan Ayub, ya. Ayat 7-8 itu Tuhan memuji Ayub karena dia memperkatakan yang benar tentang Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan Ayub, saudara, keadaannya berubah, ya. Kitab Ayub di pasal ke-42, Tuhan pulihkan Ayub, berbeda. Sangat berbeda dari Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 kita membaca kekayaan Ayub itu, ya. Keberadaan anak-anaknya Ayub. Tetapi Ayub pasal 2, ketika Tuhan memulihkan Ayub, saudara, Tuhan kembalikan apa yang hilang itu 2 kali ganda. Ya, karena itu saya katakan berbeda. Ketika Ayub dipulihkan, berbeda sekali ketika awal hidupnya dalam Ayub pasal 1. Nah, karena itu kita tidak dapat berharap bahwa kita akan kembali seperti waktu-waktu yang lalu. Jangan, ya. Kita ikuti jalurnya Tuhan.
Ketika Tuhan memulihkan kita, kita akan berada dalam kondisi yang berbeda. Berkatnya pun berbeda, saudara. Tuhan akan kembalikan apa yang hilang dalam hidup kita selama masa-masa COVID ini. Tuhan akan kembalikan. Tidak seperti waktu yang lalu lagi. Karena itu tadi dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 10. Jangan mengatakan zaman dulu lebih baik. Tidak, ya. Zaman yang akan datang yang akan kita hadapi. Ketika Tuhan memulihkan, kita yakini keadaan kita akan menjadi lebih baik. Ya. Lebih baik, saudara. Di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Ya. 1 Timotius ayat 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu, ya, yang hampa. Ya. Paulus mengingatkan, ya, di dalam 1 Timotius ini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Karena itu, saudara, saya ingin mengingatkan kepada jemaat GPDI Kasih Immanuel. Sedapat mungkin jangan berhutang, saudara. Dalam kondisi ini jangan berhutang, ya. Apalagi itu yang namanya pinjol. Saya membaca ada seorang ibu punya hutang tadinya 30 juta, bisa menjadi 206 juta. Ya. Sedapat mungkin kita jangan berhutang. Firman Tuhan katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, cukuplah buat kita. Saudara masih bisa mencari uang, ya, mencari nafkah, cukuplah itu. Satu ayat lagi di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hari-hari yang kita hadapi ini, saudara, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ubah gaya hidup kita, ya. Jangan membeli atau menginginkan sesuatu yang tidak kita butuhkan, ya. Istilahnya jangan ngoyo, ya, saudara. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Saudara yang biasa jajan di luar, makan di luar, ya. Sekali makan itu bisa 50.000, 100.000. Nah, saudara, kalau saudara bawa pulang itu uang 50.000 pun masih bisa beli beras 1 kilo. Masih dapat minyak, masih dapat telur, ya. Kalau kita bawa pulang uang itu, kita makan bersama-sama dengan keluarga, dengan istri, suami, anak-anak. Bahagia, saudara. Ya. Sehat dan bahagia. Jadi ubah gaya hidup kita. Ubah pola hidup kita, ya. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Karena kalau kita mengeluh, nggak seperti dulu, ya. Dulu tuh enak, nggak seperti dulu. Sekarang ini tambah susah. Ya, kita akan mengalami susah terus, saudara, susah terus, ya. Sebenarnya firman Tuhan memberi jalan keluar kepada kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau tidak ada, kalau perlu tidak makan, kalau perlu berpuasa, ya berpuasa. Lebih sehat. Karena apa? Berpuasa itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Ya, disitulah kita mengeluh kepada Tuhan, disitulah kita berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan sudah biasa dengan istilah puasa terpaksa, saudara, ya. Puasa terpaksa.
Tapi justru itu kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan mengalami keajaiban Tuhan, ya. Nah, karena itu sekarang kita dikeluarkan dari zona nyaman, ya kita terimalah. Terima dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, ya. Saudara-saudara yang bekerja, Bapak Ibu yang bekerja, mungkin tidak hanya cukup dipotong gaji kita. Tiba-tiba pun kita mendapatkan gaji kita itu diundur-undur, tidak lagi tepat waktu, tidak lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Tanggal sekian kita sudah terima uang, tidak. Ya, ada yang sampai seminggu, molornya seminggu, ya. Ada yang sampai lebih jauh lagi belum mendapatkan gajinya. Ya, inilah waktu yang kita hadapi, saudara. Nah, kita lakukan, kita ikuti tuntunan Tuhan. Ya. Kita ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita belajar kepada Ayub. Waktunya akan datang, saudara. Waktunya akan datang, Tuhan memulihkan kita. Ya, kapan? Tuhan yang tahu. Kita jangan berpikir lagi tentang zaman dulu. Kita berpikir sekarang dan yang akan datang. Ya. Kita berpikir tentang hidup hari ini, besok, dan yang akan datang. Yang lalu sudah jangan kita pikirkan, saudara, ya. Karena kalau kita pikirkan bisa bikin kita stres. Gimana nih, saya sudah nggak bisa mengatur mengatur hidup saya lagi. Saya tidak bisa mengatur keuangan saya lagi. Gimana ini, ya. Tetapi yang kita harus lakukan apa? Kita harus tetap bersandar pada Tuhan, ya. Yang kita mengerti kondisi ini membuat kita tidak dapat bersandar pada harta dan kekayaan kita, saudara. Ya, harta kekayaan itu bisa habis, bisa hilang dalam satu hari. Firman Tuhan katakan, harta kita, uang kita itu tiba-tiba mereka itu seperti punya sayap. Tiba-tiba mereka terbang entah kemana, ya. Nah, karena itu kita tidak dapat bersandar pada harta kekayaan kita. Yang kedua, kita tidak juga dapat bersandar kepada kepintaran, kemampuan kita, saudara. Oh, saya sanggup, saya bisa, saya mampu. Tidak lagi, saudara. Ya, yang kita harus lakukan apa? Bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Bersandar penuh hanya kepada Tuhan, ya. Biarlah kita tercabut dari zona nyaman kita, tetapi kita jangan sampai tercabut dari Tuhan, ya. Kalau zona nyaman kita dicabut atau kita dikeluarkan dari zona nyaman, gak apa-apa, asal kita jangan dikeluarkan dari Tuhan, saudara, ya. Sebab Dialah tempat sandaran kita. Nah, puji Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita semua, saudara. Biarlah firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita, ya, bahwa kita ini sebenarnya kecil di hadapan Tuhan, ya. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengatasi kesulitan ini dengan kekuatan kita, ya, tetapi hanya dengan Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya. Bapak Ibu, lakukan itu di dalam keluarga, ya. Berikan kebahagiaan kepada anak-anak dengan apa saja yang bisa kita lakukan, dengan apa yang ada, ya. Membuat mereka, walaupun kondisi yang sulit ini, membuat mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita, ya. Walaupun kita tidak lagi berada pada zona nyaman, tetapi kita nyaman bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Kita nyaman bersandar kepada Tuhan, saudara, sebab Dialah pegangan hidup kita, ya. Dialah yang dapat menolong kita, Dialah yang dapat memberkati kita. Menolong di dalam kesulitan yang kita hadapi, mencukupkan segala kebutuhan kita, walaupun tidak seperti dulu, ya. Sekali lagi,
Walaupun kita tidak seperti dulu, ya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena ada saatnya, ada waktunya, ya, Tuhan akan memulihkan kita. Itu yang menjadi pengharapan kita, ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu hari ini, kami memuji Engkau di dalam ibadah Bapa. Kami dapat bersyukur kepadamu Tuhan dalam segala kondisi yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berada pada kondisi ini, kami tetap memuji Engkau. Kami bisa bersandar kepada Engkau, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami mungkin kekurangan Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang tidak lagi mengalami waktu-waktu seperti dulu, baik di dalam pekerjaan, penghasilan. Bapak Ibu yang berdagang tidak lagi mengalami waktu-waktu seperti dulu, tetapi biarlah mereka dapat bersyukur kepada Engkau. Kami percaya akan datang waktunya Tuhan memulihkan kami. Ketika kami dipulihkan Tuhan, keadaan kami menjadi berbeda. Ketika kami dipulihkan, kami tidak sama lagi seperti waktu yang lalu. Tuhan memberikan kami lebih dari apa yang kami miliki waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan selalu Tuhan. Supaya mereka tetap percayanya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami membawa jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan mereka Tuhan. Yang susah Tuhan, hiburkan mereka, tolong mereka Tuhan Yesus. Yang dalam masa-masa kesulitan Tuhan, lepaskan mereka, beri jalan keluar Tuhan. Kau tolong usaha-usaha mereka Tuhan. Bapak Ibu yang bekerja Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Cukupkan dalam segala kebutuhan mereka. Bapak Ibu yang berdagang Tuhan, berkati usaha dagang mereka Tuhan. Anak-anak yang sekolah walaupun dari rumah Tuhan, beri mereka sukacita Tuhan. Beri mereka kesehatan. Anak-anak youth juga Tuhan, beri mereka kesukaan Tuhan. Beri mereka pengharapan Tuhan Yesus, bahwa masa depan mereka itu ada Tuhan, ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati rumah tangga, berkati suami istri Tuhan. Satukan mereka, ikat dalam kasih Kristus. Jangan sampai terjadi perpecahan, jangan sampai terjadi perceraian Tuhan. Biarlah mereka tetap bersatu di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu yang akan menolong kami melewati hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Tetap sehat. Walaupun tidak nyaman, tetapi kita nyaman bersandar kepada Tuhan. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.